Apakah seorang anak yang di luar nikah kemudian setelah besar dan bertakwa akan dapat masuk surga? Ini terjadi pada teman saya, pada teman dan teman saya lagi. Baik, tetap masuk surga. Anak yang lahir di luar nikah nggak berdosa, nggak ada dosanya dia. Dan tidak ada dalam Islam istilah ini anak zina, nggak ada istilah begitu. Karena yang berzina orang tuanya, bukan dia. Nggak ada hubungannya. Di Indonesia dikatakan anak zina. Setahu saya tidak ada kalimat itu dalam buku-buku fikih. Jadi kalau anak yang lahir di luar nikah, itu cuma dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Tapi dia tetap orang yang bisa mukmin, bisa kafir, kita nggak tahu. Kan gitu. Dia tidak berdosa sama sekali. Bagaimana setelah Nabi SAW selama sebelum penunjukan sebagai Nabi, beliau selalu menyendiri untuk ibadah kepada Allah SWT atau dikenal dengan Al-Khalwah. Pas sebulan sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi, tepatnya di bulan Ramadan, beliau tinggal di Gua Hira atau Gua Hira selama sebulan penuh. Tepatnya 27 hari, 28 hari lah beliau tinggal di situ, jadi tidak pas sebulan. Tepatnya pada malam ke-27 dari Ramadan, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW untuk pertama kalinya. Dan sudah saya jelaskan waktu itu, Gua Hira ini adalah tempat yang sangat tinggi sekali di gunung dan cuman sebuah celah yang kecil, cuma cukup untuk 1 sampai maksimal 2 orang. Satu sisinya untuk masuk, sisi yang lainnya itu langsung menghadap ke Ka'bah. Dan kita juga sudah sebutkan kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira, karena Gua Hira sangat jauh dari jangkauan manusia agar beliau tidak terganggu. Dan yang kedua karena ada sisinya, tinggi sekali gunungnya, ada sisinya langsung melihat ke Ka'bah. Dan beliau pada saat itu dicintai, yaitu dimasukkan dalam hatinya cinta, ingin sekali beribadah kepada Allah, ingin sekali bertafakur melihat langit, bumi, senang melihat Ka'bah, senang menyebut-nyebut namanya Allah. Walaupun waktu itu belum ada ragam ibadah kayak kita sekarang. Setelah kurang lebih 27 malam tinggal di Gua Hira, pada saat itu malam 27 di tengah malam, tepatnya Nabi SAW lagi duduk melihat ke arah Ka'bah. Tiba-tiba saja datang seseorang kepada dia menggunakan baju putih, kemudian langsung mendekati dia, dan ini di atas gunung, di sebuah puncak gunung, dan tidak mungkin manusia datang tiba-tiba di situ. Beliau duduk sendiri dan pas untuk beliau, maka datanglah orang ini. Ternyata Jibril alaihissalam yang datang dalam poster laki-laki yang kemudian membawa sebuah kotak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca karena aku buta huruf. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad untuk yang kedua kalinya. Aku berkata, aku tidak bisa membaca karena buta huruf. Orang itu memelukku untuk yang kedua kali dengan sangat keras. Lalu sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad yang ketiga kali. Lalu aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya dengan sangat keras. Seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia membaca atau berkata, bacalah hai Muhammad. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Lalu Jibril AS berkata, surah Al-Alaq, urutan 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramal ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pulpen yang ditulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada 2 pelajaran besar dari kejadian ini. Yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya yang sering diadakan acara oleh banyak kaum muslimin, acara nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, ini tidak benar. Tidak pernah ada acara namanya nuzul Quran. Kalaupun ada, itu bukan malam 17, tapi malam 27, di mana Nabi SAW pertama kali menerima wahyu. Di Indonesia hampir setiap tahun dirayakan malam nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Pertama, secara histori salah, tidak pernah ada yang disebutkan tanggal 17 Ramadan tapi malam 27. Yang kedua, Nabi SAW sendiri tidak pernah sama sekali merayakan hari turunnya Al-Quran ini.
Juga Nabi SAW tidak pernah mendatangi Gua Hira, nggak pernah mendatangi Gua Hira. Setelah kejadian ini tidak pernah lagi datang. Dia ataupun Nabi SAW ataupun para sahabat, baik di zaman Nabi SAW di Mekah atau Nabi setelah hijrah, tidak pernah lagi ke Gua Hira. Jadi tidak perlu jemaah haji kita repot-repot untuk ke Gua Hira, manjat-manjat di gunung sampai ada yang jatuh meninggal dunia. Ini semua karena kejahilan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kata para ulama, berarti dalam Islam tidak ada namanya membaca di dalam hati. Perhatikan ya, tidak ada zikir, doa ya dalam hati. Semua harus diucapkan, tapi tidak mengeraskan. Sama dengan sholat duhur dan sholat asar. Sholat apa namanya? Sir. Sholat sir. Kalau sholat yang mengerasin suara namanya sholat jahar. Itu subuh, maghrib, isya, sholat jahar namanya. Kalau sholat yang tidak ngerasin suara, itu namanya duhur dan asar atau sholat sir. Sir ini bukan berarti menghilangkan suara, tapi mengecilkan suara. Sehingga hanya kita sendiri yang dengar. Makanya banyak orang salah paham dengan poin ini, sehingga mereka kalau baca Quran, itu dalam hati, nggak ada suaranya sama sekali keluar. Kalau dia sholat duhur, nggak ada suaranya dalam hati dia baca, maka tidak akan pernah khusyuk. Tidak akan pernah khusyuk, karena memang ditunggangi oleh setan. Ya, ditunggangi oleh setan. Makanya kata Nabi SAW atau dalam Al-Quran ini, Iqra itu disuruh baca. Bacalah, bacalah. Nabi SAW tidak bisa membaca, tapi disuruh baca. Suruh kerasin suara. Disuruh kerasin suara. Dan cukup banyak sekali contoh bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran dan didengar oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat ngaji dan dengar oleh para sahabat yang lain dan juga Nabi SAW. Dan ini pelajaran yang sangat besar jemaah sekalian. Sekali lagi jangan pernah berzikir dalam hati, jangan pernah berdoa dalam hati. Doa, ucapin walaupun cuma kita yang dengar, walaupun cuma kita yang dengar, gitu kan. Melihat kejadian tersebut, ya, Nabi SAW makin ketakutan dan bergegas balik ke Mekah sambil berlari dari Gua Hira. Pada saat yang bersamaan Khadijah yang sedang di rumahnya tiba-tiba merasa khawatir lalu menyuruh pembantunya untuk melihat keadaan Nabi SAW di Gua Hira. Tetapi saat tiba di Gua Hira, ia tidak mendapati Nabi SAW karena pembantunya Khadijah naik, Nabi SAW sudah turun dan gunung sangat tinggi, tidak berpapasan. Dalam keadaan takut Nabi SAW berlari dengan cepat menuju ke Mekah. Sebelum tiba di Mekah beliau SAW mendengar suara dari langit. Waktu itu mulai sudah agak terang sedikit langit, ya sudah menjelang subuh. Suara itu mengatakan, "Wahai Muhammad," beliau SAW bersabda, lalu aku mengangkat kepalaku ke arah langit. Ternyata Jibril alaihissalam telah datang dengan poster aslinya. Ia memiliki 600 ekor sayap, yang dimanapun ku alihkan pandanganku, ke kanan, ke timur, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, dimanapun aku arahkan di atas langit, di sana tubuh Jibril kutemukan, ya, memenuhi antara timur dan barat. Jibril alaihissalam kata Nabi Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril." Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril. 3 kali. Setelah itu Jibril AS menghilang. Nabi SAW telah melihat Jibril AS dengan poster aslinya sebagai malaikat selama 2 kali semasa hidup beliau. Sekali pada saat pertama menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi lihat Jibril kecuali dalam poster manusia atau cuma mendengarkan suaranya. Tapi poster asli malaikat yang sangat besar itu cuma 2 kali dilihat. Sekali pada saat tadi pulang dari Gua Hira, sekali lagi pada saat beliau sedang naik ke atas langit untuk menerima perintah sholat di Sidratil Muntaha. Itu Allah SWT ceritakan dalam surah An-Najm urutan 53 ayat 1 sampai ayat 18 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la." ثم دنا فتدلى فكان قاب أو قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Demi bintang ketika terbenam. Maksudnya Allah SWT memastikan kalau sumpah begini, Allah mengatakan bintang itu pasti aku yang ciptakan.
kawanmu Muhammad atau kawan kalian Muhammad tidak pernah sesat dan tidak pula keliru. Gak usah ragu, memang dia utusan saya, dengarkan dan ikuti dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang diucapkan itu, maksudnya Al-Quran, menurut hawa nafsunya. Memang dia menerima wahyu. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang aslinya. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu mendekat lagi. Maka jadilah dia dekat dengan Muhammad dengan ukuran cuma 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Allah Muhammad yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi SAW, Jibril datang mendekat, itu benar. Ya. Maka apakah kalian wahai kaum musyrikin hendak membantahnya tentang apa yang telah dia lihat? Orang-orang musyrik mengatakan, gila Muhammad ngaku ketemu Nabi, ketemu malaikat, dan malaikat besarnya menutupi langit dan bumi. Gitu. Dia tidak percaya itu. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa aslinya pada waktu yang lain. Kapan waktu kedua? Tepatnya di Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Pembatas antara Allah dengan makhluknya. Di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dekatnya, dekat Sidrat Muntaha ada surga tempat tinggal. Mas, ini penting ya. Berarti kalau ditanya surga dari mana? Di langit. Ya, di langit Allah SWT. Dan di dekat Sidratil Muntaha sana, dekat singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya surga Firdaus, surga tertinggi, ya semoga kita termasuk di antaranya insyaallah penghuninya. Itu Bapak Ibu sekalian, atapnya adalah singgasananya Allah. Atapnya adalah singgasananya Allah. Berarti surga ada di sana. Dan surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Di sini sebagian riwayat mengatakan Nabi SAW waktu diantar oleh Jibril, yaitu naik 7 lapis langit ditembus sampai tiba di Sidratil Muntaha. Lalu Jibril AS berubah dengan postur asli sebagai malaikat dan diam. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Jibril, saya harus kemana? Ya, kata Jibril, naiklah hai Muhammad, disuruh sampai ke Sidratil Muntaha untuk menerima langsung di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah waktu sholat. Lalu Nabi SAW berkata, kenapa kau tidak naik? Kata Jibril AS dalam hadis sahih ini, kalau saya melangkah sejengkal saja hai Muhammad dari tempat saya sekarang, maka saya akan hangus. Maka saya akan hangus, ya. Karena itu batas yang Allah kasih dia. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW seperti orang yang mimpi melihat itu semua. Sidratil Muntaha, Jibril berubah, kemudian dia naik melewati Sidratil Muntaha dan tepatnya berada di bawah singgasananya Allah Azza wa Jalla lalu menerima perintah sholat. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian besar dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang luar biasa. Tidak pernah manusia sampai ke sana. Baru Nabi SAW. Tapi sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW belum melihat Allah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari diceritakan, Aisyah pernah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda? Maka jawaban Nabi SAW, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Bagaimana saya bisa melihatnya? Lalu Nabi SAW saat tiba di rumahnya setelah itu, dan disambut oleh Khadijah, sementara wajah beliau sangat diliputi dengan ketakutan dan pucat. Khadijah melihat hal tersebut dan mengetahui kalau suaminya ketakutan, maka ia di sini ada riwayat sebenarnya, beliau menunggu Nabi SAW berkata. Lalu Nabi SAW cuma mengucapkan satu kalimat, selimutilah saya, zammiluni zammiluni. Nah. Ini juga riwayat lain mengatakan Khadijah sempat bertanya, ada apa wahai suamiku? Kenapa kamu seperti ini? Kata Nabi SAW, selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah Nabi SAW merasa tenang, dalam beberapa athar dikatakan, beliau duduk, diberikan air minum oleh Khadijah. Setelah tenang, barulah Nabi SAW menjawab pertanyaan Khadijah dan menceritakan seluruh kejadian tadi. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Waktu mendengar cerita Nabi SAW di zaman itu, tidak ada lampu, nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan ya berteknologi kayak kita sekarang. Lihat bagaimana istri yang soleha. Suaminya cerita, langsung dia katakan apa? Karena Nabi SAW takut dan tidak mungkin ada yang percaya. Naik ke langit, kalau ketemu Jibril tadi dengan poster asli, bukan naik ke langit ya.
Ketemu dengan Jibril dengan poster asli, kemudian dari Gua Hira dia lari, orang itu berbicara, Jibril berbicara dengannya. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, maksudnya gangguan jin? Tidak akan pernah. Demi Allah, karena sesungguhnya engkau senantiasa menjaga hubungan silaturahim, membantu orang miskin dan membantu orang-orang yang butuh bantuan. Kata sebagian ulama hadis yang coba menjelaskan tentang riwayat ini, jadi hubungan silaturahim, membantu orang miskin, ini termasuk masih sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih diamalkan oleh masyarakat Mekah. Dan mereka sangat yakin siapapun yang mengamalkan amalan-amalan itu, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi inilah sebabnya kenapa Khadijah berkata kalimat-kalimat ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Khadijah membawa Nabi SAW untuk menemui misanannya seorang pendeta Nasrani pada saat itu yang bernama Waraqah bin Naufal. Misanannya siapa? Khadijah. Ini terkenal orang yang luar biasa, pendeta Nasrani waktu itu, yang memang dia sedang menunggu sosok seorang nabi yang dia tahu dalam Injil akan keluar di kota Mekah. Setelah Khadijah menceritakan seluruh kejadian tersebut, maka Waraqah bin Naufal, tadi pendeta Nasrani sepupunya Khadijah, terheran-heran karena segala yang telah ia ketahui tentang ciri-ciri Jibril alaihissalam yang terdapat dalam Injil, terdapat pula pada makhluk yang telah menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertakbir dan berkata, demi Allah, telah datang kepadamu Namusul Akbar. Ya, orang Arab itu semua yang bersayap diistilahkan Namus. Karena Jibril alaihissalam besar, maka dikatakan Namusul Akbar. Juga dalam Injil dan Taurat digunakan kalimat ini, Namusul Akbar. Ini julukan dan nama lainnya Jibril alaihissalam. Kata Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal berkata, demi Allah, telah datang padamu Namusul Akbar yang telah datang pada Musa alaihissalam. Saya berharap bisa hidup ya saat engkau kelak nanti menjadi nabi dan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan oleh kaummu dari Mekah. Lalu Nabi SAW heran. Nabi SAW sempat berkata, apakah mereka akan mengeluarkanku? Kata Waraqah bin Naufal, karena waktu itu Nabi SAW dihormatin di Mekah. Seorang tokoh masyarakat, gak mungkin, gak masuk di akal tiba-tiba mau dimusuhin gitu. Nabi belum tangkap akan terjadi nanti ya kebencian dari orang-orang Quraisy. Waraqah menjawab, demi Allah, tidak seorang pun yang diutus sepertimu kecuali akan diperangi dan dikeluarkan oleh kaumnya, maksudnya kaumnya yang menolak untuk beriman. Setelah kejadian tersebut, wahyu terputus selama 6 bulan jemaah sekalian, sesuai dengan pendapat yang paling rajih atau paling kuat. Dan pada masa 6 bulan tersebut, Waraqah bin Naufal wafat. Tadi sepupunya Khadijah. Kan sudah dia bilang, kalau nanti saya masih hidup pada saat kau terima, diutus oleh Allah SWT, terima wahyu lagi, gitu kan? Ya, maka saya akan menjadi penolongmu. Maka kata Nabi SAW, saya melihat Waraqah bin Naufal di surga. Kenapa? Karena dia sudah ingin mengikrarkan syahadat kalau memang nanti pada saat kau diutus menjadi nabi. Jadi pada saat tadi penyampaian Jibril, wahai Muhammad, aku Jibril, engkau Rasulullah, itu baru penyampaian. Belum prosesi penobatannya. Ya, belum prosesi penobatannya. Ya, turunnya juga Iqra bismillahirrahmanirrahim dikatakan ayat pertama, dan nanti Nabi SAW yang mengatakan masukkan di dalam bagian Al-Quran sesuai dengan perintah Allah SWT. Itu karena tekadnya ingin memeluk agama Islam setelah kasus penerimaan wahyu Nabi SAW, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam surga karena itu.